Ya pemirsa, Anda kembali di Female Zone. Ini kita mau tanya ke Hani soal monetize situs bisnisnya Female Daily. Minta bocoran dong. Minta bocoran. Macam-macam sih cara Female Daily monetize bisnisnya. Dari sisi konten bisa, jadi kalau di majalah tuh dulu namanya advertorial ya. Nah kalau kita bisa bikin sponsored post, bisa juga bikin sponsored video, bikin makeup tutorial dengan produk-produk. Dari brand produk kecantikan gitu ya. Terus juga bikin event, eventnya. Kalau event ini offline. Macam-macam banget dan eventnya ada dari mulai beauty workshop, ada kayak kelas olahraga, yoga kelas, zumba kelas, terus juga bikin kayak talk show, seminar, dan itu nggak harus beauty ya, macam-macam. Bisa parenting, bisa tentang relationship, bisa tentang financial, tentang traveling gitu. Jadi benar-benar bisa macam-macam. Kliennya juga nggak hanya beauty brand aja, tapi semua produk yang memang menyasar ke perempuan. Ini monetize-nya dari segala arah. Dari segala research bisa juga, survei. Di forum juga kita bisa bikin kayak semacam ini khusus ya, username khusus buat para brand. Jadi mereka bisa masuk ke forum dan bisa langsung ngobrol dengan customer-nya. Soalnya kan di situ banyak yang tanya kan. Oh oke, jadi mereka bisa langsung bisa mereka bisa berbicara. langsung bisa jawab-jawab pertanyaan, promo atau informasi apapun tentang produk-produknya. Bisa ya ngobrol lah basically dengan para konsumer, dan si member ini seneng gitu, kayak oh dia biasa ngobrolin satu brand dan toto brand itu masuk muncul dan menjawab si member ini, jadi mereka merasa ini ya appreciated. Ini soal monetizing ini kan tadi kan disebut kalau misalnya majalah kan ada ongkos printing segala macam. Ini berarti marginnya jauh lebih besar daripada media offline dong. Kalau event tahu sendiri pasti biayanya juga besar kan. Tapi kalau misalnya ini ya banyak sih cost yang involve kan juga, untuk bikin video dari timnya kita kan ada ya si video, ada produsernya, ada editornya, macam-macam sih. Female Daily juga sudah memiliki sejumlah investor, bahkan katanya joint venture. Itu berapa besar? Ada 3 investor yang invest dalam waktu yang bersamaan sih. Gitu. Totalnya berapa itu investasinya? Totalnya hampir $1 juta. Wow, $1 juta untuk Female Daily ya. Jadi mereka memang cukup involved lah dengan Female Daily. Setiap bulan kita pasti ada yang namanya Board of Directors meeting. Jadi mereka bantu shaping up the direction of the business gitu. Ini memang bisnis yang sangat menarik sekali di dunia digital sekarang ini, dan kemudian membuat banyak juga orang berlomba-lomba membuatnya, sehingga kompetitor juga banyak. Bagaimana Hani memandang ini? Memandangnya ya agak cemas. Enggak sih, karena sebenarnya nggak apple to apple juga sih comparisonnya ya, karena kalau Female Daily itu kan sangat-sangat fokus di beauty, dan di beauty itu kita benar-benar dalam banget lah pembahasannya, komprehensif banget, produk yang ada, semua reviewnya yang tidak ada di media lain dimanapun di Indonesia. Terus juga di Female Daily bedanya adalah kita punya community, dan community ini adalah asetnya Female Daily. Yang 200.000 lebih tadi ya? Yang mereka tuh aktif nggak hanya online tapi juga offline, dan kita juga tahu detail tentang beauty profile-nya mereka. Jadi sudah lebih personal ya? Iya, lebih personal. Nah, tapi kompetitor ini bukan saja yang relatif secara besaran pemula, tapi juga ini para Taipan juga sekarang sudah terjun. Ini ya pada bikin media ya. Pada bikin media online. Nah, kalau Hani merasa ini ancaman atau ancaman sih enggak ya, karena pasti semuanya udah punya ininya sendiri-sendiri lah ya, ciri-ciri khasnya sendiri-sendiri. Dan Female Daily itu dari awal kan sebuah blog yang dibikin udah lama, kontennya udah sangat-sangat kaya, dan di Female Daily itu sampai sekarang pun sentuhan personal founders dan editorsnya tuh masih terasa banget di setiap artikelnya, di setiap eventnya, di setiap postingan-postingan yang ada di sosial media. Jadi itu sih yang membedakan kita dengan media lain, karena kelihatan gitu sosok-sosok di belakangnya tuh siapa aja, dan kita ini adalah perempuan-perempuan yang
banyak perempuan Indonesia tuh yang bisa relate dengan orang-orang di Female Daily gitu, karena merasa oh sama nih kayaknya backgroundnya sama, sesuatu yang bisa ya mereka relate. Terus juga cerita dari Female Daily itu sendiri ya, maksudnya seorang perempuan, seorang ibu yang bisa membuat sesuatu dari nol sampai bisa menjadi besar, itu kan cerita yang apa ya? Yang inspiratif. Iya, mungkin ya beberapa tuh they find it inspiring gitu. Nah, sekarang mau tanya kiat Hani untuk Female Daily ini menghadapi persaingan di Persaingannya. dunia digital. Nah, kalau Female Daily seperti yang tadi aku bilang, karena kita udah sangat spesifik ya di beauty, Itu udah yang dipertahankan tahu, ya? Iya, udah tahu arahannya mau kemana. Kita harus fokus banget sih. Harus fokus. Itu salah satu kiat untuk sukses di Iya, dunia digital. Iya, harus fokus pertama. Terus kedua juga dunia digital itu kan berubah sangat-sangat cepat ya. Sangat cair ya. Iya, jadi kita juga harus sebagai company juga harus bisa cepat berubah sih, mengikuti kemana arahnya teknologi ini gitu. Kayak misalnya kita harus mempelajari, oh ternyata orang-orang tuh udah sangat mobile ya, mereka nggak terlalu akses berita itu dari desktop misalnya. Oh berarti websitenya harus mobile friendly sekali gitu, harus punya apps-nya nanti ke ada apps. depannya. Ini juga kayak akan gitu. bikin apps nanti? Iya, lagi dalam proses. Lagi dalam proses, kita akan tunggu ini Iya. ya apps-nya Female Daily ya. Timnya juga harus mengerti gitu bahwa ya dunia digital ini berubah dengan sangat cepat dan kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Oke. Hani, terima kasih sekali telah Terima berbincang bersama kasih, kami di Mbak Female Rike. Zone. Ya, saya Rika Amru mengakhiri Female Zone edisi kali ini. Pemirsa, kami akan kembali pekan depan dengan tamu inspiratif lainnya. Female Zone, inspirasi perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih ya.